Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang lab 1.5, di mana lab 1.5 ini kita akan melanjutkan ke 4 router. Oke. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Kita akan aktifkan dulu terlebih dahulu BNS3-nya. Oke. Di materi kali ini kita akan membahas tentang cara klasifikasi routing, kemudian parameter static route, dan mengetahui cara konfigurasi static route. Alat dan bahan yang digunakan adalah PC OS Windows atau Linux, kemudian GNS3 221, VM Player, file ISO, CHR. Kebetulan saya menggunakan CHR di sini di topologi yang ini. Oke. Kita bisa melihat di sini ada 4 router yang kita butuhkan: router 1, router 2, router 3, router 4. Di mana kita akan mengkomunikasikan antara PC1 dengan PC2, PC1 dengan PC3, dan PC1 dengan PC4. Jadi kita daftarkan networknya ini, bagaimana antar PC ini bisa mengenali dan replay. Oke. Kita coba lab 1.5. Lab 1.5 static 4 router. Oke. Udah ada namanya ya. Kita coba ganti menjadi cancel. Lab 1.5 4 router static. Ini hanya penemuan aja. Oke. Nah, di topologi kita ini kita akan membuat base-nya NAT. Oke. NAT, kemudian apa ya, CHR, kemudian CH2, CH3, CH4. Kemudian PPCS nya kita menggunakan 4. Oke. Kebetulan saya baru install PM GNS3 PM, jadi supaya lebih ringan CPU-nya menggunakan GNS3 PM. Oke, kita rapikan dulu gambarnya. Oke, seperti ini ya topologinya. Oke, kemudian kita gunakan kabelnya. Oke, kemudian ETH2 kita kasih ke ETH1, ETH2 ke ETH1, ETH2 ke ETH1, kemudian ETH3 ke bawah ke PC1, ETH3 ke PC2, kemudian ETH3 ke PC3, ETH3 biar sama-sama ETH3 ya. Oke, kabel sudah terpasang, kita rapikan. Oke, kita rapikan. Oke, kita buat dulu alignment vertikal. Oke, ini yang NAT-nya.
Nah, kita ganti namanya menjadi router 1, ini router 2. Oke, ini kita ganti router 3, ini kita ganti router 4. Oke, ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Oke, untuk networknya kita kasih di sini 172.16.12.0/24. Ini untuk network sini. Ini untuk sini. Ini kasih 2, 3, berarti kita kasih di sini 2 sama 3. 2, 3. Kemudian ini kita kasih 3 sama 4. Oke. Sedangkan yang ke bawahnya kita kasih itu adalah 192.168.1.0/24. Oke, ini kita duplikat lagi, ini kemari, duplikat lagi, ini kemari, duplikat lagi, ini kemari. Oke, oke, ini kita kasih 2, ini kita kasih 3, network 3, ini kita kasih 4. Oke, kita kasih judulnya simple static root 4 router di GNS3. Oke, ini kita rapikan dulu, biasa Corsipa 20. Oke, ini kita duplikat, ini kita tulis nama kita, create by Daulay SPD Mkom. Oke, selesai ya di NAT-nya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan satu persatu, kita start. Ini juga kita start. Oke, kita konsol. Ini berarti kita kasih IP 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.1. Oke, jadi gateway di sini 1.1. Kemudian kita kasih ininya, interface-nya. Ini ETH1, ini ETH1, ini ETH1. Oke. Kemudian langkah yang kedua, kita aktifkan login sebagai admin. Oke, passwordnya kosongkan. Kemudian kita nggak usah membaca lisensi, system identity, set name, router 1, set name router 1. Oke, IP address pin. Oke, dia udah dapat dynamic dari 122.66/24. Oke, 122.66 ya, 122.66, 192.168.122.66/24. Oh, titik 0/24 ya, network yang ada ini di sini ya. Nah, sementara di sini dia dapatnya 66. Oke,
66 Oke, kita coba ceknya itu IP addressnya dapat dari mana. 66 ini 58 107. Oke, berarti dari GNS tree-nya masih 122 ya, 122. Belum tahu ini dapat dari mana, soalnya tadi baru install PM GNS tree PM, jadi lebih ringan di CPU loadnya. Oke, kemudian ini kita aktifkan dulu, juga kita aktifkan. Ini kita konsol. Oke, untuk router yang pertama, router 16624 ya. Kemudian kita setting IP address ether 2, address 172.16.12.1/24 interface ether 2. Oke, ether 3 itu kita kasih 192.168.1.1. Oke, kita coba ping ke 192.168.1. Oke, reply ya yang ke bawah sini. Ctrl C. Kita coba aktifkan yang PC2. PC2 udah aktif ya? Belum. Oke. PC2 ini kita kasih IP 192.168.2.2, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, kita coba cek di router 2. Nah, sambil menunggu ini kita aktifkan router ini. Kita aktifkan, kemudian kita konsol, kita minimize, ini kita konsol. Oke, isi 3 kita kasih IP-nya 192.168.3.2 lewat gateway 192.168.3.1. Oke, 3.1 sini, 3.2 sini yang ke klien. Oke, kita masuk ke router 2. Ini kita kasih loginnya admin, passwordnya kosongnya. Oke, kita kasih identitas dulu, sistem identity set name router 2. Oke, IP address 172.16.12.2/24 interface ether 1. Oke, ini 172.16 ini networknya 0, sini 2, sini 1 ya. Di sini nanti 23.1, sini 23.2. Di sini 192.168.2.1, di sini 2.2. Oke, kita tambahkan yang untuk ether 2 172.16.23.1 ya, 23.1. 23 ini networknya, di sini 1, di ujung sini 2. Oke, kemudian yang untuk ether 3 kita kasih IP-nya 192.168.2.1. Oke, IP address print. Oke, kita coba ping ke bawahnya
ke network PC2 168.2.2. Oke, replay ya. Oke, langkah selanjutnya kita aktifkan router 4, kita aktifkan PC4, kita konsol, kita biarkan ini, kita konsol, kita setting dulu IP-nya si PC4, IP 192.168.4.2, 192.168.4.1. Oke, ini kita biarkan, kita masuk ke router 3 ini. Oke, login admin, passwordnya kosongkan, kemudian kita kasih identitasnya dulu, sistem identitas name router 3. Oke, IP addressnya address 172.23.2.24, interface ether 1. Ini router 3, ini router 3, ini 23.2, 23.1 di sini. Di ujungnya itu 2, ini ether 1. Oke. Kemudian 34 itu menggunakan ether 2. Ini kita kasih 34 lewat 1. Di sini 34.1 di ujung nanti 2. Oke, yang ke bawahnya, yang ke ether 3 192.168.3.1. Oke, kita coba ping ke 192.168.3.2. Oke, replay ya. Untuk yang router yang keempat, mana ya? Ini kita kasih admin, passwordnya kita kosongkan. Oke, sistem identity set name router 4, IP addressnya 172.16.34.2 lewat gateway 172.16.342 lewat interface ether 1. Oke, kemudian di ether 2 nya itu kita kasih berat ya, ether 2 sebentar lagi hang, CPU nya sampai 85%. Ini ether 2, kita ganti IP addressnya ke 4.1, 192.168.4.1/24. Oke, kita coba ping ke 192.168.4.2 yang ke bawahnya, PC4. Ctrl C 4.1. Oh sorry, kita edit
IP address, edit, IP address print. Oke, IP address, edit, number ini number 1 kita ganti jadi etat 3, number 1, interface, etat 3. Oke, Ctrl O, IP address print. Oke, kita coba ping lagi. Oke, replay ya. Di sini tadi saya di sini kita ganti etat 3 ya. Sebentar, tadi saya ganti. Oke, kita coba ngeping ke 3.2. Ini dia belum bisa. Kenapa? 168.3.2. Oke, no route to host. Jadi masing-masing kita akan daftarkan, network yang ada di luar dari network ini. Kita mulai dari router 1. Router 1 kita tambahkan, kita cek IP route-nya. Nah, di sini dia network 00 ke 192.168.122. Ini ke atas sini ya. Benar. Ini 16.12.0, 1.0, 122.0. Ini 122.0 ya kan. Jadi ketika kita cek IP route-nya, dia ngebaca interface yang terhubung langsung ke badannya. Sekarang kita bagaimana menghubungkan PC 1 dengan PC 2? Otomatis kita tambahkan networknya, tujuannya ke PC 2 lewat router 2. Berarti network ini kita daftarin lewat gateway sini ke sini. Oke. Kita coba IP route at destination address 192.168.2.0/24 lewat gateway. Gateway-nya lewat ujung sini. Mau nyebrang ke sini lewat sini kan? Berarti 172.16.12.2. Oke. Kita coba ping ke 192.168.2.2. Oke, replay ya, karena dia udah saling mengenali. Tapi kebalikannya kalau kita ping dari PC 1 ke PC 2, dia belum bisa terhubung karena network sini belum mendaftarkan network yang ini. Oke. Dari router 1 kita mau ke PC 3. PC 3 itu networknya melewatin ini dan melewatin ini. Berarti kita nambahkan network ini sama network ini di router 1. Oke. Kita tambahkan 3.0 sama 172.16.23.0. Oke, ini 23.0. Oke. Kemudian ketika si PC 1 mau ke PC 4, berarti lewat ini. Jadi dia lurusnya begini. Ting ke sini. Oke. Kita tambahkan destination-nya itu ke 4.0. Next shop-nya tetap dia keluarnya dari pintu ini. Jadi mau ke PC 4, ini dia tetap lewat sini. Ini lurus ke sini. Oke. Kemudian lewat gateway 34. Ini kita ganti menjadi 34. Oke. Kita cek tabel routingnya. IP route print. Kita cari aktif statik ini 23.
23 yang ini, 34 yang ini, 2.0 ini, 3.0 ini, 4 ini. Jadi tabel routing yang di router 1 adalah yang network ini kita nggak daftarin, berarti yang kita daftarin adalah 1, 2, 3, 4. Makanya di sini dia ada 4 tabel routingnya. 4.0 ini 23 1, 2, 3, 4. Oh 5 ya, yang ke bawahnya ini ketutup. 1, 2, 3, 4, 5 ya, betul. Oke. Kalau misalnya kita keping ke 192, 168, 4.2 itu belum terhubung ya. Oke, belum terhubung karena di network yang di sini di router 3 belum kita ngerjain. Belum daftarin di sini. Oke, ini router 1 udah selesai. Kita masuk ke router 2. Router 2. Oke. Ctrl C, IP root print. Di router 2 ini kita cek yang terhubung sama dia itu 12.0, 23.0 sama 2.0. Jadi yang kita daftarkan selain ini nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ke kiri dulu. IP root at destination address 192.168.1.0 terus 24 lewat gateway 172.16.12.1. Oke. Kemudian yang ke atasnya 122. Oke. Kemudian yang ke kanannya ke 3.0. Ini router 2, ini mau ke sini dari PC 2 ke sini berarti lewat 23.2. 172.16.23.2. Oke. Kemudian ketika dia mau ke 34 ini 172.16.34.0 ke 23.2, kemudian ke network 192.168.4.0 4.0 23.2. Oke, kita cek tabel routingnya. Oke, ini udah aktif semuanya, di standnya 1. Oke, kita coba cek di router 2 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, network 1, network 3, network 4, network 122. Oke. Di router 2 udah selesai, kita akan konfigurasi di router 3. Oke. Di router 3 IP root print dia 34, 23 sama 3. Jadi ini yang terpasang di kanannya. Kita coba ke yang kanan dulu. IP root at destination address 192.168.4.0/24 lewat gateway 172.16.34.2. Oke. Jadi ketika dia PC 3 mau ke PC 4 lewat gateway 34.2. Oke. Ketika dia mau ke PC 2 berarti IP root 2.0 lewat gateway 23.1. 23. Ini kita ganti
23.1. Oke. Ini router 3. Ketika dia mau ke PC 2 lewat gateway 23.1. Tujuannya ke sini lewat sini dong. Gitu. Oke. IP route mau ke 12. Mau ke 12 172.16.12.0 lewat 23.1. Mau ke network 1.0 dia juga lewat 23.1. Mau ke 122 oke, lewat gateway 23.1. IP route print. Oke. Kita coba cek router 3 ini berarti network 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Network ini as itu aktif statik. Oke. Yang terakhir kita masukkan ke router 4. Oke. Di router 4 ini arah baliknya IP route print. Oke, dia cuma ada 2 karena paling ujung 34 sama 4.0. IP route at destination address 192.168.3.0 124 lewat gateway 172.16.34.1. Oke. Lewat, jadi ketika si PC 4 mau ke PC 3 lewat gateway sini 34.1. Oke. Ketika dia mau ke gateway 2 3 kan, ini gateway 2 kita urutin dulu. Oke. Ini gateway 3. Ini gateway 3. 1, kemudian ke atas 122. Oke, kemudian kita daftarin 23 sama 12. 172 16.23.0 sama 172.16.12.0. Oke, IP route print, kita cek tabel routingnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, /24 semuanya. Kemudian kita coba verifikasi dari PC 4. Dari PC 4. Oke, dari PC 4 kita coba ping ke PC 3 192.168.3.2. Oke, reply ya. Kita coba ngeping ke 2.2 ke PC 2. 2.2. Oke, reply. Kemudian kita coba ngeping ke PC 1.2. 1.2. Oke, reply. Kita coba ping ke atasnya. Ping ke 122.66. Oke, reply ya yang ke atas. PC 4 sudah terhubung ke sini. Oke. Kita coba uji verifikasi PC 3. PC 3. Kita ping ke 4.2 sebelahnya. 192.168.4.2. Oke, replay. Kita coba ke PC 2. Ini kita coba ke PC 2.
3.2 min C 2. Oke, kita coba ke 1.2. Oke, replay. Kita coba ke 12266 atasnya. Oke, replay. Kita coba ke PC2. PC2 mana PC2? PC2 ini. Oke. Kita coba ngeping ke 192 168 3.2. Oke. Ke 4.2 min C counter 2 kali, cuma 2 kali aja. 4.2. Kemudian kita ping ke PC1 1.2. Oke, replay ya. Kita coba yang PC1. Oke, ping ke 192 168 2.2 min C 2. Oke, replay. Kita coba ke 3.2 replay. Kemudian kita coba terakhir ke 4.2 replay. Oke, mungkin itu materi kita lab kita kali ini. Tutorialnya ada di sini, router 1, IP address-nya, kemudian PC1, router 2, PC2 kita setting masing-masing, router 4, PC4, static rootnya juga kita daftarkan seperti ini. Oke, kita tinggal verifikasi PC1 min C2. Oke, tugasnya buat tutorial tentang konfigurasi static routing dengan 4 router, verifikasi pada klien, upload tugas tersebut pada YouTube, blog dan buku kalian dengan file disk GNS3. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita untuk kali ini tentang simple static root menggunakan 4 router di GNS3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.